Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa khaliluhu wa safiyuh. Salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala darbihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumil qiyamah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Summa amma ba'd. Ma'asyiral muslimin jamaah Masjid At-Taubah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan waktu luang untuk bermajelis ilmu, berkumpul dalam rangka al-mudzakarah, dalam rangka mengingatkan diri ini akan pentingnya memahami ayat-ayat Allah dan sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah Azza wa Jalla menjadikan perkumpulan ini perkumpulan yang penuh berkah, perkumpulan yang penuh dengan manfaat, dan tidak mengeluarkan kita semua dari perkumpulan ini kecuali dalam keadaan dosa yang telah diampuni. Salawat beserta salam senantiasa tercurah kepada suri tauladan kita, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada istri-istri beliau, sahabat-sahabat beliau, dan kepada para umatnya yang senantiasa beriltizam, istiqomah dan berpegang teguh kepada sunnah-sunnah yang beliau bawa hingga hari kiamat kelak. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar menjadikan kita hamba yang berbahagia dengan mendapatkan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Insyaallah taala pada kesempatan malam yang penuh berkah ini kita akan melanjutkan pembahasan kitab Hadisul Akhlaq, hadis-hadis akhlak yang dikarang oleh Fadilatul Syekh Abdul Razzaq Ibn Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah ta'ala, yang dimana pada pertemuan sebelumnya telah kita bahas bab yang pertama adalah bab husnul khuluq atau akhlak yang mulia. Sudah kita sebutkan ayat-ayat dan hadis-hadis yang menunjukkan keutamaan akhlak yang mulia. Kemudian di pertemuan yang lalu kita mulai memasuki bab baru, yaitu bab birrul walidain atau berbakti kepada orang tua. Kita sebutkan beberapa hadis-hadis yang menjelaskan keagungan dan keutamaan berbakti kepada orang tua. Dan sampailah kita kepada hadis keempat yang dibawakan oleh Syekh Abdul Razzaq Ibn Abdul Muhsin Al-Abbad di dalam kitab bab birrul walidain. Itu adalah hadis yang dibawakan oleh Bahz bin Hakim dari ayahnya, dari kakeknya. Ia berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh seseorang yang bertanya kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, man abur, kepada siapakah aku sejatinya berbakti? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, ummuk, ibumu. Kemudian orang tersebut bertanya, summa ay, summa man? Qal ummuk. Ditanya lagi, kepada siapa lagi? Maka beliau sallallahu alaihi wasallam mengulanginya untuk
yang kedua kalinya ibumu. Terus berlangsung pertanyaan ini hingga 3 kali dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak merubah jawabannya dan terus menekankan bahwasannya orang pertama yang berhak kita baktikan kepadanya dengan bakti yang baik adalah ibu kita. Kemudian di kesempatan yang keempat orang tersebut bertanya, kemudian kepada siapa lagi? Barulah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, abu atau ayahnya. Ya, kita sudah sebutkan beberapa faedah-faedah hadis yang terkandung di dalam hadis ini. Yang diantaranya adalah bahwasannya ibu di dalam agama Islam baktinya lebih dikedepankan, lebih diprioritaskan dari seorang ayah. Maka prioritas seorang anak ketika ia ingin berbakti untuk taat, ya, yang pertama adalah Allah, kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian ibunya, kemudian baru ayahnya. Ya, kita ambil faedah dari hadis tersebut. Mengapa demikian? Ya, Syekh Abdul Razak ibn Abdul Muhsin Al-Abbad menyebutkan beberapa alasan. Di antaranya adalah bahwasanya ibulah yang paling merasakan letih dan sakitnya ketika ia sedang mengandung anak. Ya, ada 3 cobaan yang dialami oleh seorang ibu ketika ia mengandung anaknya. Mulai hamil merasa berat, ya, terutama ketika melahirkan, rasa sakit yang begitu dahsyat, yang mungkin jika rasa sakit tersebut dibebankan kepada sang ayah, mungkin sang ayah tidak akan mampu menahannya. Ya, belum lagi payahnya menyusui. Ya. Maka kesulitan-kesulitan ini, lelah yang dirasakan oleh ibu-ibu kita inilah yang menjadikan Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajatnya di dalam hal berbakti. Maka dari itu, Bapak Ibu sekalian, kalau membaca Al-Qur'an, ya, maka yang disebutkan itu bukan ayah, namun siapa? Ibu. Ya. Yang disebutkan di dalam ayat adalah jerih payah ibu. Ya. Meskipun tidak ada yang memungkiri bahwasanya seorang ayah pun berlelah, berletih, ya, dalam menafkahi keluarganya. Contohnya adalah ayat di dalam surat Luqman ayat 14. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wawasainal insana biwalidayhi," dan kami telah wasiatkan kepada manusia untuk terus berbuat baik kepada orang tuanya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ibu dan bukan ayah. Hamalathu ummuhu wahnan ala wahn. Ibunya mengandung dalam keadaan sulit di atas kesulitan, lelah di atas kelelahan. Wa fisaluhu fi amain, menyusui dalam waktu 2 tahun. Anishkurli wa liwalidayka ilayyal masir. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, bersyukurlah kepadaku dan berterima kasihlah kepada orang tuamu, ilayyal masir, dan kepada pula kalian kembali. Ini adalah salah satu contoh ayat, ya, bahwasannya Islam sangat mengagungkan kedudukan ibu. Kemudian ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah jami'an, di akhir hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam juga memberikan wasiat kepada kita, ya, siapakah orang yang paling kita berhak baktikan diri kita kepada mereka? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, summal aqrab fal aqrab. Bakti kita tujukan kepada kerabat-kerabat yang paling dekat kedudukannya dengan kita setelah orang tua. Ya. Jadi Allah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ibu, ayah, kemudian siapa? Kerabat-kerabat yang terdekat dengan kita, bibi, paman. Maka ini adalah tahapan berikutnya, kita tujukan bakti kita kepada mereka. Kerabat yang paling dekat, maka mereka lah yang paling berhak kita berhusnul muamalah, bermuamalah baik dengan mereka semua. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Di sini Syekh Abdul Razak ibn Abdul Muhsin Al-Abbad juga menjelaskan, ya, bahwasanya ketika
ketika agama Islam ini mengagungkan seorang ibu, maka bakti kita, muamalah baik kita itu juga akan menjadi prioritas utama bagi saudara-saudara ibu kita atau pihak keluarga dari ibu kita. Ya. Ayah punya keluarga, ibu punya keluarga. Maka dalam Islam karena ibu lebih mulia baktinya, maka keluarga ibu pula lah yang akan mendapatkan prioritas daripada keluarga ayah dalam hal muamalah dan bakti kita. Hal itulah yang dijelaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, al-khalatu bimanzilatil bibi dari pihak ibu, ya, itu kedudukannya sama dengan ibu kita sendiri. Maka dari hadis ini Syekh Abdul Razak Ibn Abdul Muhsin Al-Abbad mengambil kesimpulan bahwasannya ya keluarga ibu itu lebih diprioritaskan baktinya daripada keluarga ayah. Kemudian hadis lain yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud dan disahihkan oleh Syekh Albani dengan nomor 2278, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-khalatu ummun. Wah, ini lebih jelas lagi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bibi dari pihak ibu adalah ibu itu sendiri. Menunjukkan bahwasannya bibi, ya, terutama dari pihak ibu itu manzilahnya atau kedudukannya menyamai derajat al-um, ya. Derajatnya sama dengan ibu kita dalam masalah bakti. Maka setelah kita berbakti kepada ibu kita, kepada ayah kita, maka prioritas kita adalah keluarga ibu kita, kemudian keluarga ayah kita. Ini adalah beberapa kaidah yang dapat kita ambil dari hadis ini. Baik, ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah jami'an, melanjutkan di hadis kelima, Syekh Abdul Razak Ibn Abdul Muhsin Al-Abbad di dalam bab ini menyebutkan kurang lebih 7 hadis. Dan saat ini kita masuk ke dalam hadis yang kelima. Baik, hadis kelima yang dibawakan oleh Syekh Abdul Razak Ibn Abdul Muhsin Al-Abbad adalah hadis yang dibawakan oleh sahabat yang mulia Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, annahu atahu rajulun faqala inni khatabtu imra'atan fa'abat an tankihani. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, ada seseorang datang kepada Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma mengadu, mengeluh. Kata orang tersebut, inni khatabtu imra'atan fa'abat an tankihani. Orang tersebut melamar seorang gadis, fa'abat an tankihani, akan tetapi gadis tersebut menolak, ya. Melamar, ingin menikahi gadis tersebut, ternyata gadisnya menolak. Wa khatabaha ghairi. Setelah khitbahnya ditolak, lamarannya ditolak, datang laki-laki lain mengkhitbah wanita tersebut atau gadis tersebut. Fa'ahabbat an tankihahu. Ternyata gadis tersebut merestui, ya, menyetujui lamaran laki-laki yang kedua tadi. Kemudian Ibnu Abbas melanjutkan, faghirtu 'alaiha faqataltuha. Orang pertama tadi yang mengkhitbah kemudian ditolak merasa cemburu. Apa yang dilakukan orang tersebut? Faqatalaha. Orang pertama tadi karena saking cemburunya dengan wanita yang menolaknya tadi, maka dibunuhlah wanita tersebut oleh orang pertama. Maka orang tersebut melakukan sebuah dosa besar, menghilangkan nyawa seorang muslim, dosa besar. Bahkan di dalam surat An-Nisa Allah Subhanahu wa taala memberikan ancaman yang begitu dahsyat. Barang siapa menghilangkan nyawa seorang muslim tanpa haknya, maka kata Allah Subhanahu wa taala, fajazaohu jahannam khalidan fiha.
orang yang dengan sengaja membunuh seorang muslim tanpa hak, maka orang tersebut akan dibalas dengan neraka jahanam. Dahsyat. Maka orang tersebut merasa was-was dengan dosa besar yang telah ia lakukan. Ia mendatangi Ibnu Abbas seraya mengatakan, "Fahali min taubah." Wahai Ibnu Abbas, saya sudah melakukan dosa besar, saya bisa enggak taubat? Apakah ada pintu taubat bagi saya yang terbuka? Ya. Maka Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma sebelum menjawab pertanyaan tersebut bertanya kepada laki-laki tadi, "Ummuka hayyah?" Ibumu masih hidup atau sudah meninggal? Ya, saya ingin taubat. Ibnu Abbas bertanya, ibumu masih hidup atau sudah meninggal? Maka hamba tersebut atau orang tersebut menjawab, "La, ibu saya sudah meninggal." Maka Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu menjawab, "Tub ilallahi azza wa jalla wa taqarrab ilaihi mastata'ta." Kata Ibnu Abbas, kalau seandainya ibumu sudah meninggal, maka bertaubatlah kepada Allah dengan sebaik-baiknya taubat. Wa taqarrab ilallahi azza wa jalla, dan dekatkanlah dirimu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan amalan-amalan soleh. Maka ketika percakapan ini terjadi, Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu sedang bersama muridnya Atha ibn Yasar. Atha ibn Yasar yang mendengarkan percakapan tersebut heran, bertanya kepada Ibnu Abbas, "Wahai Ibnu Abbas, ketika orang tersebut bertanya apakah saya masih bisa bertobat atau tidak, mengapa engkau bertanya ibunya masih hidup atau sudah meninggal? Mengapa yang tidak langsung dijawab iya masih bisa tobat atau tidak ada tobat? Akan tetapi hal yang pertama dikatakan Ibnu Abbas apa? Bertanya ibunya masih hidup atau tidak. Maka Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu menjelaskan, "Inni la a'lamu amalan aqrabu ila Allah azza wa jalla min birril walidah." Kata Ibnu Abbas, sungguh aku tidak mengetahui amalan yang lebih utama untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala selain birrul walidah, selain berbakti kepada ibu. Maka ketika Ibnu Abbas bertanya ibunya masih hidup atau tidak, Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu ingin mengarahkan orang tersebut untuk berbakti kepada ibunya, karena di antara afdhalul a'mal, ya, amalan yang paling utama bagi seseorang yang sedang bertaubat dan mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan birrul walidain, dengan berbakti kepada orang tua. Maka Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu bertanya, ibunya masih hidup atau tidak? Kalau masih hidup, berbakti kepada ibu. Qadarullah sudah meninggal, maka kata Ibnu Abbas, "Tub ilallah, bertaubatlah kalian kepada Allah dan dekatkanlah diri kalian kepada Allah Subhanahu wa taala." Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah jami'an, hadis ini sahih diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab Al-Adabul Mufrad dengan raqam hadis nomor hadis keempat. Banyak sekali faedah yang dapat kita ambil dari hadis kelima ini. Di antaranya adalah ya, seperti yang sudah sebelumnya, hadis ini juga menjadi dalil bahwasannya kedudukan seorang ibu di dalam agama Islam ini begitu tinggi. Ya, dibuktikan dengan perkataan Ibnu Abbas ketika ia bertanya apakah ibu orang tersebut masih hidup atau meninggal. Maka ini menunjukkan bahwasannya ibu memiliki keagungan atau kedudukan yang tinggi di dalam Islam. Kemudian faedah kedua dalam hadis ini, ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah jami'an, di antara amalan yang paling utama dijadikan wasilah bagi orang yang bertaubat adalah birrul atau berbakti kepada ibu kita. Banyak amalan-amalan soleh yang bisa dilakukan seorang hamba ketika bertaubat, dan salah satu yang paling utama adalah berbakti kepada ibu kita. Kemudian faedah selanjutnya dari hadis yang telah kita bacakan, ya, dalam hadis ini kita mendapat sebuah pelajaran bahwasannya cemburu atau cinta buta itu
dapat menjadi sesuatu yang sangat berbahaya, terutama ketika hamba tersebut jauh dari Al-Quran dan As-Sunnah. Maka lebih dahsyat lagi bahayanya cinta buta, cemburu ya. Ketika seseorang dikuasai oleh cemburu, cinta buta ya, diliputi hatinya dengan amarah, maka terkadang orang itu lupa apa yang akan dia lakukan, apa yang dia kerjakan ketika ia marah. Maka dari itu ada perkataan hikmah ya, di dalam bahasa Arab, al-ghadabu awwaluhu junun wa akhiruhu nadam. Amarah itu diawali dengan kegilaan dan diakhiri dengan penyesalan. Orang ini cemburu, marah dengan gadis yang telah menolaknya, maka dia bunuh. Sudah hilang akal. Maka dari itu ya, selentingan, sentilan orang yang paling susah dinasihati itu ada dua. Pertama penjudi, yang kedua adalah orang yang sedang jatuh cinta. Ini akan sulit sekali dinasihati. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dari fitnah cinta, ya, menjaga kita dari fitnah lawan jenis ya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita taufik untuk kembali kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah. Kemudian ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Faedah keempat yang dapat kita ambil dari hadis ini adalah wajibnya bagi seseorang untuk terus bertaubat dan memperbaharui taubatnya sebesar apapun dosa yang telah ia lakukan. Ya. Orang tadi yang telah melakukan dosa besar, ia menyadari bahwasannya sebesar apapun dosa yang telah ia lakukan, maka pintu taubat, pintu ampunan Allah Subhanahu wa taala jauh lebih besar dari dosa-dosa yang telah kita lakukan. Jangan sekali-kali kita merasa putus asa, merasa bahwasannya dosa kita ini sudah terlalu banyak sehingga Allah Subhanahu wa taala enggan mengampuni kita. Tidak boleh. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita semua, Bapak Ibu sekalian, bahwasannya di antara amalan, di antara perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, kufur kepada Allah, adalah mereka merasa putus asa dari ampunan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Yusuf ayat 78, innahu la yai'asu mir rauhillahi illa al-qaumul kafirun. Sesungguhnya tidak ada yang merasa putus asa dari kasih sayang Allah, dari rahmat Allah, illa al-qaumul kafirun, kecuali orang-orang yang kufur kepada Allah, yang berputus asa dari rahmat dan ampunan Allah merupakan amalan kekufuran. Mengapa demikian? Karena ketika seseorang dia berputus asa dari rahmat Allah, dari ampunan Allah terhadap dirinya, maka sejatinya hamba tersebut sedang mengingkari ayat-ayat Al-Quran yang menyatakan bahwasannya Allah mengampuni dosa hambanya. Di antaranya adalah surat Az-Zumar ayat 53. Surat Az-Zumar ayat 53 ini ayat yang spesial. Bahkan dikatakan oleh para ulama tafsir bahwasannya surat Az-Zumar ayat 53 ini adalah ayat yang paling memberikan pengharapan kepada hamba-hamba. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah." Katakanlah wahai Muhammad kepada hamba-hambaku yang melampaui batas, yang senantiasa bergelimang maksiat, bergelimang dosa. Apa? La taqnatu min rahmatillah. Janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Jelas Allah Subhanahu wa taala menyatakan la taqnatu min rahmatillah.
Jangan sekali-kali engkau berputus asa dari rahmat Allah. Maka ketika seseorang dia putus asa dari ampunan dan rahmat Allah, maka ia sedang mendustakan atau tidak mengimani ayat ini. Allah menegaskan lagi, innallaha yaghfiruz dzunuba jami'an. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa hambanya seluruhnya. Di dalam hadis yang lain, hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, ya ibadi innaka in ataitani bi qurabid dunya khataya summa laqitani la tusyrik bi syai'an la ataitu bi qurabiha maghfiratan. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai hambaku, jikalau seandainya engkau mendatangiku dengan sebesar bumi dosa, saking banyaknya dosa hamba tersebut, kalau dikalkulasikan menjadi planet bumi yang lain, isinya dosa semua. Summa laqitani la tusyriku bi syai'an, kemudian engkau mendatangiku dalam keadaan bertauhid, dalam keadaan tidak menyekutukanku dengan suatu makhluk pun. Kata Allah Subhanahu wa taala, la ataitu bi qurabiha maghfiratan, maka niscaya akan aku datangkan kepada kalian ampunan yang besarnya sebesar bumi pula. Tidak ada hal yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Fa rabbuna rabbun rahim. Rabb kita, Tuhan kita adalah zat yang maha penyayang. Ar-Rahman Ar-Rahim, berkasih sayang, berlemah lembut kepada hambanya. Maka jangan sampai kita membatasi diri kita, justru diri kita lah yang menghalangi diri kita sendiri untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebesar apapun dosa kita, terus bertaubat. Karena bisa jadi Allah Subhanahu wa taala justru mencintai kita karena kita sering bertaubat. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang yang senantiasa bertaubat dan orang-orang yang senantiasa mensucikan dirinya, bersuci. Baik, ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kemudian faedah selanjutnya yang dapat kita ambil dari hadis ini adalah wajibnya bagi seseorang untuk mendatangi ahlul ilm atau orang yang berilmu ketika dia hendak menanyakan sesuatu, seperti yang dilakukan orang ini, ya. Ia ingin bertanya masalah agama, maka yang ia datangi siapa? Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, orang yang tepat. Wajib bagi seseorang ketika hendak bertanya atau bermusyawarah, hendaklah ia mendatangi orang yang tepat, orang yang memiliki ilmu dalam bidang tersebut. Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam surat An-Nahl ayat 43, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada orang berilmu jika kalian tidak mengetahui. Perintah wajib bagi kita untuk mendatangi ahli ilmu ketika kita hendak bertanya. Jangan bertanya sembarangan atau bermusyawarah dengan sembarang orang, apalagi orang tersebut tidak memiliki ilmunya. Maka perkataan bijak, man takallama fi ghairi fannihi atabil ajaib. Siapa saja yang berbicara, ngomong bukan pada bidangnya, bukan pada keahliannya, atabil ajaib, maka orang tersebut akan mendatangkan keanehan-keanehan. Terbukti, ya. Betapa banyak perkataan ngawur, perkataan dusta, perkataan yang keliru. Ya, ketika seseorang ditanya tentang agamanya, akan tetapi ia tidak memiliki ilmu dalam hal tersebut. Yang halal berubah menjadi haram, yang haram berubah menjadi halal. Berbahaya. Jikalau
dalam hal duniawi saja kita harus bertanya kepada ahlinya, profesornya, maka dalam hal perkara agama aula lebih utama. Ya. Jangan sampai kita berkonsultasi terutama dalam masalah agama dengan orang-orang yang salah, bahaya. Kita bisa jadi menghalalkan sesuatu yang haram atau sebaliknya mengharamkan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena di zaman yang penuh fitnah ini, Bapak Ibu sekalian, Al-Qur'an dan As-Sunnah bukanlah dua hal yang cukup bagi seorang hamba untuk berpegang teguh atau memahami agama ini. Ada unsur ketiga, poin ketiga yang harus dimiliki seorang hamba dalam beragama. Setelah ia kembali kepada Al-Quran, ia kembali kepada As-Sunnah, ia harus kembali juga kepada pemahaman ulama salaf. Bagaimana para sahabat, bagaimana para tabi'in, bagaimana para tabi'ut tabi'in, 3 generasi emas agama Islam memahami kandungan-kandungan ayat dan sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Quran, hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam jika tidak dipahami dengan pemahaman para sahabat, sangat mudah sekali digelintirkan makna. Contohnya insya Allah nanti kita akan sebutkan di hadis ke-7, contoh yang sangat nyata bagaimana seseorang bisa tersesat karena salah memahami Al-Quran dan Sunnah. Kita akan bahas pada waktunya. Kemudian Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad menyebutkan faedah terakhir ke-6 dari hadis ini, bahwasannya seseorang yang bertaubat itu harus memenuhi 2 kriteria. Kriteria yang pertama adalah taubatnya ikhlas. Nah, dimaksud ikhlas dalam bertaubat, kata beliau hafizahullah ta'ala, adalah dengan cara ia yang pertama menyesali dosa tersebut, menyesali maksiat yang telah ia lakukan. Ini yang pertama. Kemudian dikatakan taubatnya ikhlas ketika ia berhasil meninggalkan dosa atau maksiat yang ia taubati tersebut. Ya, ini adalah syarat pertama bagi orang yang hendak bertaubat dengan taubat yang nasuha. Ya, ikhlas dengan cara menyesali maksiat atau dosa tersebut dan meninggalkan kemaksiatan tersebut. Kemudian unsur kedua yang wajib dimiliki seseorang atau harus dilakukan seseorang ketika ia bertaubat adalah memperbanyak amalan soleh. Ya, seperti yang dikatakan Ibnu Abbas, tub ilallahi azza wa jalla wa taqarrab ilallahi wa taqarrab ilaihi. Bertaubatlah kalian kepada Allah dan dekatkanlah diri kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Melakukan amalan-amalan saleh. Ini adalah 2 unsur yang wajib dimiliki seseorang yang sedang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Menyesali dosanya, meninggalkan dosanya, maksiatnya, kemudian ia mendekatkan diri kepada Allah dengan amalan-amalan saleh. Kemudian ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah jami'an, hadis ke-6 yang dibawakan oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah ta'ala adalah hadis yang dibawakan oleh Faisalah ibn Mayyas. Faisalah ibn Mayyas. Sebelumnya ada lagi yang ada hadis sebelumnya. Hadis yang ke-6 adalah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Ia berkata, "Ma min muslimin lahu walidani muslimani yusbihu ilaihima muhsinan illa fataha lahu Allahu babaini minal jannah." Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
bersabda, "Ma min muslimin lahu walidani musliman yusbihu ilaihi muhsinan illa fatahallahu lahu babaini minal jannah." Tidaklah seorang muslim yang masih memiliki kedua orang tua yang muslim, yusbihu ilaihima muhsinan, hamba tersebut, orang tersebut memasuki waktu pagi, memulai harinya dengan berbuat baik kepada orang tuanya, illa fatahallahu babaini minal jannah, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan bukakan dua pintu surga bagi hamba tersebut. Wa in aghdaba ahadahuma lam yardallahu anhu hatta yarda anhu. Dan jika hamba tersebut memulai harinya dengan membuat kedua orang tuanya marah, murka, maka Allah Subhanahu wa taala akan memurkainya sampai kedua orang tuanya meridhai hamba tersebut. Maka dikatakan oleh salah seorang sahabat, wa in dhalama, wahai Rasulullah, meskipun kedua orang tuanya berbuat zalim, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa in dhalama, meskipun orang tuanya berbuat zalim. Insyaallah kita akan bahas di sini setelah azan. Kita dengarkan azan terlebih dahulu. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim. Qul qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Insyaallah dalam 10 menit ke depan kita akan membahas beberapa kaidah yang dapat kita ambil dari hadis ke-6 yang diriwayatkan oleh Syekh Abdurrazzaq bin Abdul Muhsin Al-Abbad dalam kitabnya Hadis Akhlaq. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah jami'an, hadis yang baru saja kita baca bahwasannya tidaklah seorang muslim mengawali harinya dengan berbuat baik, berbakti kepada orang tuanya, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan membukakan dua pintu surga bagi hamba tersebut. Kebalikannya, ketika seorang hamba mengawali harinya dengan membuat kedua orang tuanya marah, maka Allah Subhanahu wa taala akan murka kepada hamba tersebut, dan Allah akan terus murka kepada hamba tersebut sampai kedua orang tuanya memaafkan dan meridhai hamba tersebut. Hadis ini, ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah jami'an, di antara faedah yang dapat kita ambil yang pertama adalah betapa dahsyatnya kedudukan kita sebagai orang tua dalam menentukan ridha dan murka Allah kepada anak-anak kita. Ketika kita sedang marah terhadap anak kita, murka terhadap anak kita, maka yakinlah dan ingatlah bahwasannya di saat itu pula Allah Subhanahu wa taala sedang murka kepada anak-anak kita. Dan hendaknya seorang anak senantiasa menjaga adabnya, akhlaknya di hadapan orang tuanya, perbuatannya, perkataannya. Jangan sampai perbuatan dan perkataannya menimbulkan murka dan amarah kepada orang tua kita. Bahkan Al-Imam Al-Bukhari memasukkan hadis ini dan menjadikan hadis ini satu bab khusus. Beliau memberikan bab untuk hadis ini dengan judul bab wujubu birril walidain wa in dhalamah. Bab wajibnya berbakti kepada orang tua meskipun kedua orang tua tersebut berbuat zalim kepada anaknya. Maka berbakti kepada orang tua itu tidak gugur, Bapak Ibu sekalian. Meskipun orang tua kita, semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni orang tua kita, melakukan kesalahan dan kezaliman kepada kita, tidak gugur, wajib bagi kita untuk terus berbakti kepada kedua orang tua kita.
sesakit hati apapun kita, ya, sedendam apapun kita dengan ayah ibu kita, maka tetap wajib bagi kita untuk menghormati dan berbuat baik kepada, berbakti kepada orang tua kita. Ibu kita, ayah kita melakukan kezaliman, kesalahan kepada kita, menyakiti kita, ya, itu semata-mata karena orang tua kita adalah manusia sama seperti kita. Ya, orang tua kita memiliki kekurangan sebagaimana kita selaku orang tua memiliki kekurangan terhadap anak-anak kita semua. Maka maafkanlah kedua orang tua kita atas kesalahan-kesalahan dan kezaliman yang telah mereka lakukan kepada kita. Ya, meskipun terkadang sulit karena sakit hatinya kita kepada orang tua kita, terus kita latih hati kita untuk memaafkan kedua orang tua kita. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menghibur, inna idhamal jaza ma'idhamil bala. Ya. Sesungguhnya besarnya pahala seorang hamba itu sesuai dengan betapa besarnya kesulitan atau rintangan ketika hamba tersebut melakukan ketaatan. Tentunya berbeda kadar pahala seorang anak yang berbakti kepada orang tuanya, yang dimana kedua orang tuanya mungkin rukun, ya, tidak bercerai, tidak broken home, ya, dengan anak-anak yang berbakti kepada orang tuanya sementara orang tuanya mungkin broken home, ya, kedua orang tuanya mungkin berbuat kasar kepadanya sehingga anak tersebut benci kepada ayah ibunya. Tentu lebih besar pahala anak yang kedua karena cobaannya lebih dahsyat, lebih besar, maka pahalanya pun lebih besar. Adil, Allah Subhanahu wa taala Maha. Kemudian ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah jami'an, Syekh Abdul Razzaq Ibn Abdul Muhsin Al-Abbad menjelaskan kalimat dalam hadis atau penggalan hadis muhsinan ilaihima, berbuat baik kepada orang tua. Maksudnya apa sih? Apakah hanya sekedar kita berbuat baik setiap pagi hari, salam misalnya ketika mau kerja, atau menyapa, atau memberikan makan? Apakah hanya sekedar itu? Tidak. Kata Syekh Abdul Razzaq Ibn Abdul Muhsin Al-Abbad, ya, yang dimaksud kita berbuat baik kepada orang tua kita di pagi hari, di awal hari adalah dengan kita menjadikan orang tua kita sebagai prioritas utama kita. Itu yang dimaksud muhsinan ilaihima, kita berbuat baik kepada orang tuanya. Keutamaan dibukakan pintu surga bagi hamba tersebut. Kriterianya hamba tersebut memprioritaskan kedua orang tuanya ketika ia memulai harinya. Tidak hanya semata berbuat baik, ya sekedar say hello, ya tidak. Beliau menegaskan ia menjadikan orang tuanya prioritas. Memulai harinya dengan memprioritaskan orang tuanya. Inilah yang dikatakan oleh hadis akan dibukakan pintu-pintu surga baginya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik untuk terus menjadikan kita hamba yang berbakti kepada orang tua kita, menjadikan orang tua kita, ayah kita, ibu kita sebagai prioritas dalam kehidupan sehari-hari kita. Jangan sampai kemewahan dunia, ya, dahsyatnya lingkungan kerja, ya, beratnya lingkungan kerja kita menjadikan kita melupakan prioritas orang tua kita. Sedang kerja, contoh kecil, sedang berbisnis dengan klien kita, ternyata orang tua kita menelpon misalnya ketika rapat, maka barang siapa yang ingin mendapatkan keutamaan tadi, hendaklah dia mengangkat telepon orang tuanya terlebih dahulu, menjadikan orang tuanya prioritas, ya, ketika ia memulai hari. Berbahagialah orang-orang yang seperti ini, karena Allah Subhanahu wa taala membukakan baginya pintu surga setiap hari bagi orang-orang tersebut. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kemudian di antara faedah hadis ini seperti yang kita sebutkan bahwasannya meskipun orang tua kita berbuat zalim, maka
hal tersebut tidak menjadi alasan bagi kita untuk durhaka kepada orang tua kita, tidak. Sezalim apapun kedua orang tua kita, selama status kita adalah seorang anak, maka wajib bagi kita untuk berbakti kepada orang tua kita. Mungkin kiranya acara ikhwah bapak ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah jami'an, inilah beberapa hadis yang dapat kita kaji, kita bahas dalam kesempatan malam yang penuh berkah ini. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar memberikan kita taufik untuk mengamalkan apa yang telah kita ilmui, memberikan taufik kepada kita untuk terus berbakti kepada kedua orang tua kita, memberikan kita taufik dan hidayah agar kita senantiasa menjadikan kedua orang tua kita sebagai prioritas dalam kehidupan kita semua. Kita tutup majelis ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.